Ini laptop lemot. Harddisk apa SSD? Langsung gitu aja. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Ngobrol Santai di channelnya Toko Zoom Official. Kembali dengan saya, Priyo Dwi Cahyono. Nah, kalian bisa lihat ini di sini ada beberapa harddisk gede, harddisk internal ini, harddisknya PC. Nah, dari sini saya kepikiran pengen cari tahu kenapa kok tiba-tiba akhir ini banyak numpuk harddisk kayak begini nih di tempat kita ini, di Toko Zoom nih. Nah, hari ini saya mau ngobrol bareng sama salah satu sales online-nya di tokozoom.com. Mungkin nanti bisa jelasin kenapa kok akhir-akhir ini ada kejadian yang lagi ngetren seperti ini. Nah, ini di tempat sini saya udah bareng sama Anton. Ya, nah, profilnya kayak gini. halo semua. Tunggu dulu. Apa? Oh, vaksin nih, buka biar kenal nih. sudah vaksin 2 kali, sudah tuntas ya. Nanti bisa lihat ini kayak mirip siapa gitu ya. Orang apa ya? Orang sih bilangnya miripnya Saikoji. Besar, tambun, agak botak. Nge-rap nih kayaknya, mau nge-rap nih. Gimana nih, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Nah, gini nih, seperti tadi prolog yang saya udah bilang di depan. Saya ini kok akhir-akhir ini lihat tiba-tiba banyak banget komputer datang, terus di sebelahnya nih banyak dikumpulin harddisk kayak begini. Ini lagi ngetren apa sebenarnya nih? Lagi ngetren permajaan. Permajaan ya? Permajaan. Yang ganti-ganti ini pasti case-nya lebih umum PC-PC lama. PC-PC lama? Sudah di atas 5 tahun yang pasti. Oh. Sudah lama, lemot, pasti keluhannya kurang jauh kayak gitu. Lemot, ngeheng. Nah, kita sudah saatnya beralih. Gitu ya? Udah bukan pakai harddisk lagi sekarang. Terus aku tanya lagi, katanya Pak, ini rata-rata komputer ini di-upgrade Pak. Nah, itu upgrade. Kalau yang saya tahu kan namanya upgrade itu upgrade memori lah yang paling. Ya. Nah, sekarang ini kok upgrade-nya upgrade SSD? Upgrade SSD itu lebih untuk biar operating sistemnya lebih kencang, lebih smooth, lebih fresh. Karena kalau orang ganti upgrade memori itu untuk multitasking, untuk menjalankan banyak program berbarengan. Oke. Itu lebih ke sana. Tapi kalau untuk biar fresh, biar nyalanya cepet nih, matiinnya cepet, eksekusi program lebih cepet, itu udah harus gantinya SSD dulu. Nah, berarti ini yang mesti pengetahuan tambahan juga sih ya, bahwa ternyata performa komputer itu salah satunya dipengaruhi oleh sebuah storage-nya ya. Benar. Nah, kok kenapa pilihannya salah satunya selain upgrade RAM itu upgrade SSD? Apa bedanya SSD sama harddisk biasa? Harddisk ini kan teknologinya sudah cukup lama. Dia masih bentuknya fisiknya tuh masih ada jarum dan cakram. Di baliknya ini ada buletan, di dalamnya ada cakram, terus ada jarum yang buat membaca data. Oke. Nah, kalau PC, PC di rumah mungkin jarang dibawa-bawa, guncang-guncang. Tapi kalau laptop kan ada harddisknya juga. Storage-nya masih harddisk. Bentuknya kurang lebih seperti ini, tapi masih logam kayak gini. Sama metodenya? Metodenya sama, piringan. Nah, itu kan dibawa-bawa, rentan sama guncangan. Di saat dia terguncang, jarumnya tidak bisa membaca dengan baik, nanti mengakibatkan bad sector. Nah, seperti sini kan juga ada tulisannya bad sector. Iya, ini ada tulisannya bad sector gitu. Itu berarti ada sektor-sektor yang terbaca dengan buruk sehingga tidak bisa. Misal ada file yang ada di situ disimpan di sektor tersebut, sektornya rusak, otomatis nggak bisa kebaca. Jadi misalkan jarumnya muter, muter, ada satu yang error, nggak kebaca, di skip sama dia. Itu berarti akan merusak data yang kita simpan. Satu. Nah, kedua, sebentar. Itu kalau harddisk. Harddisk. Kalau SSD emang nggak pakai cara kayak gitu? SSD sudah enggak. Sudah lebih modern. Dia tuh kumpulan sirkuit
flash memory yang disusun benar-benar ya bentuknya chip. Jadi semua langsung arus listrik langsung jalan aja semua, langsung akses data lebih cepat daripada ngebaca pakai cakram. Berarti kayak memori yang dipakai di Kurang handphone lebih kayak gini. kalau memori kan untuk handphone tuh eMMC, tapi prinsipnya sama, kurang lebih pakai chip Oke. untuk penyimpanan datanya. Berarti speednya lebih kencang. Speed lebih kenceng, tapi tergantung dengan varian-varian yang ada. Sebentar, kalau secara umum nih, yang saya tahu kan kalau hard disk kayak begini, SATA 3,5 in, Ya. 2,5 in. ya Nah, speednya 7.200 rpm misalkan, Ya, atau 5.400 rpm. Nah, kalau yang SSD itu berapa ya? 7.200, 5.400 kalau dibahasakan secara speed megabyte itu hanya kurang lebih 120 MB speednya, 20 MB. Sedangkan SSD untuk yang varian yang paling rendah itu mulai dari 480 MB. Jadi sudah sekitar 4 kali lipat speednya dari Jauh hard disk. banget Ya, itu sudah membuktikan sekali kalau sekarang kita mau naikin performa untuk apalagi terutama untuk prosesor atau spek-spek yang lama. Kan makin sekarang nih program aplikasi makin lama makin berat. Betul. Karena feature makin lengkap, tambahan-tambahan semakin bagus, kualitas aplikasi semakin bagus, otomatis semakin berat biasanya. Ya, jadi kalau bayangan saya dulu kan bicara komputer itu hard disk itu adalah gudang. Ya, buat nyimpen data. Iya. Berarti ini kenapa meningkatkan performa, berarti ketika kita mau tampilkan di layar di depan itu barang diambil dari gudang itu lebih cepat gitu ya. Ya, punya kemampuan aksesnya mengirimkan datanya itu lebih cepat. Karena selain untuk menyimpan data kan storage itu untuk menyimpan operating system. Nah, operating system jalannya kalau misalnya di speed 120 MB di speed hard disk ya akan kalah dengan yang jalan di 450, 480, 550. Bahkan kalau untuk tipe-tipe tertentu SSD itu bisa sampai 7000 MB. Sudah 70 kali. Iya. Nah, itu rata-rata kalau orang yang upgrade ke sini itu PC ataukah notebook ataukah PCIe? Untuk mayoritas sih masih di notebook karena untuk portable yang biasa di bawa-bawa, dipakainya lebih keseharian kemana-mana tuh notebook masih cukup berdominan. PC juga sebenarnya cukup banyak, tapi kalau untuk dari persentase notebook itu cukup lebih. Bahkan saya lihat kemarin ada notebook yang sebenarnya masih baru, tapi udah langsung minta. Karena kalau untuk produksi saat ini notebook itu masih ada yang rilis dengan hard disk. Karena mungkin pertimbangan dari vendor atau prinsipal pemilik brand untuk menekan biaya, variannya masih memakai SSD, masih memakai hard disk. Salah satunya. Berarti alasan tadi terjawab ya. Kenapa kok semakin banyak di kita ini ada numpuk hard disk yang model lama dan ternyata jawabannya tergantikan oleh SSD. Ya. Nah, karena SSD memberikan solusi kecepatan. Dalam kan sama semua orang butuh waktu yang lebih banyak untuk bisa melakukan lebih banyak hal. Nah, sekarang ngomong-ngomong SSD itu macamnya ada apa aja sih? SSD itu kan solid state drive, jadi semuanya bentuknya chip, sudah tidak ada cakram lagi. Solid state drive. Singkatannya SSD itu. Ya, itu kalau dia belum tahu misalnya. Varian yang saat ini umum beredar itu biasanya 3. Itu ada masih konektornya masih SATA. SATA 2,5 ininya konektornya masih SATA. Nah, sebenarnya SATA itu speednya bisa maksimal sampai 550 MB. Tapi di hard disk hanya bisa sampai maksimal 120-an. Karena dia tidak bisa mampu memaksimalkan konektornya karena prosesnya masih cakram membacanya. Cakram tadi, putaran tadi. Nah, itu SATA 2,5 in. Berikutnya M2 SATA. Jadi dia form faktornya M2, bentuknya chip seperti kalau orang kasarnya bentuknya seperti memori, kepingan
memori SODIMM, memori bentuknya lempeng. Berarti nanti ditancap gini? Ditancapkan ke motherboard. Itu, tapi masih SATA. Speednya jadi maksimal masih Kalau sama. yang konektornya SATA tadi kayak apa contohnya? Nih, untuk SATA 2,5 in itu konektornya masih sama seperti Sama hard kayak disk gini ya? kurang lebih. Oke, sama nih. Sama. Ini 2,5 in? 2,5 in. Ini Sama seperti laptop. Hard disk laptop kan 2,5 in. Tapi di PC juga dipakai ini? Bisa dipakai, tapi dengan tambahan kalau tidak ada tempat buat naruhnya, biasa pasti dikasih bracket tambahan ukuran 3,5 ke 2,5. Iya. Terus yang tadi? Yang berikutnya itu yang tadi yang M2 SATA. Jadi dia bentuknya sudah kepingan seperti ini. Tapi konektornya konektornya tuh ada 2 belahan di ujungnya. Ini untuk pembeda lah. Soal nanti ada satu lagi. Tapi ini jalannya masih dalam koridornya SATA. SATA 3 gitu. Speednya maksimal sama 550 MB. Itu dipakai di PC juga bisa? Kalau ini bisa di PC, bisa di notebook. Jadi semua prinsipnya SSD ini bisa di PC atau bisa di notebook, tergantung bagaimana di motherboardnya. Oke. Itu berikutnya yang saat ini ada M2 PCIe. Dia speednya itu ada PCIe ada 2 sekarang, PCIe 3.0 dan PCIe 4.0. PCIe 3.0 itu yang reguler banyak beredar saat ini, variannya cukup banyak. Itu dia bentuk konektornya kalau tadi kan SATA di ujung kiri kanannya ada 2 legokan. Kalau di M2 ini hanya 1. Dan speednya itu rata-rata start dari sekitar 1000-an sampai 3500 speednya. Untuk yang Gen 4 itu sudah mulai dipakai di produk-produk yang sudah rilis. Nanti dia itu speednya yang saat ini tuh sampai 7000 MB. Nah, dia itu bergantung satu ke prosesor juga. Prosesornya bisa mengakses PCI Gen 4 itu. Nah, kalau misalkan ada orang upgrade, kalau dulu bayangan saya upgrade itu nambah capacity kalau storage. Berarti kalau sekarang upgrade itu adalah merubah teknologi sebenarnya. Ya, beralih. Karena sebenarnya campaign SSD ini sudah lama digaungkan. Dari rekan-rekan entusias teknologi itu sudah dari 2010 itu udah ayo ganti SSD, berarti SSD. Nanti ini kalau yang lama-lama kayak gini cara manfaatnya dijadiin apa? Bisa dijadikan storage stub hanya untuk nyimpan data saja. Hard disk eksternal gitu? Bisa di hard disk eksternal, atau kalau di PC itu kan slotnya cukup banyak, masih bisa disimpan untuk nyimpan file-file yang mungkin tidak sering diakses. Oh, jadi maksudnya misalnya foto-foto lama, selama masih sehat ya hard disknya. Drive C, ada drive D yang data gitu ya. Gitu. Oh, nah ini jadiin slave-nya itu. Ya, gitu. Itu bisa, masih bisa primernya pakai itu. Primernya pakai SSD. Nah, kalau di laptop yang nggak ada 2 slot gimana? Bisa dikasih case. Karena yang lamanya dikasih case, dijadikan eksternal hard disk. Tapi kayaknya kemarin ada juga yang SSD yang eksternal ya? Sudah. Ada contohnya ya kemarin ya? Ada, coba kita cek dulu, kita bawa atau tidak. Oh, nggak ada. Nanti coba dicariin tuh. Siap. Kemarin saya sempat lihat tuh. SSD eksternal itu fungsinya sama SSD. Ya sebenarnya sih kalau udah eksternal lebih peruntukannya untuk menyimpan data. Tapi biasanya bisa dipakai untuk mereka yang untuk operasional berat, yang misalnya kapasitasnya tidak cukup di laptopnya mereka, tapi filenya adanya di hard disk eksternal karena tidak muat lah. Itu kalau misalnya dia pakai eksternal, terus pakai konektornya pakai Type C, dia bisa tetap mengakses kecepatan datanya sama cepatnya. Jadi kalau pakai SSD eksternal itu ada 2 biasanya, yang pakai USB 3.0
dengan yang pakai Type C. Sebenarnya seberapa mahal sih sebenarnya? Karena orang dulu Ya, 2010 tuh SSD masih barang mewah. iya. Nah, Barang sekarang mewah. kok tiba-tiba banyak. Apakah berarti sebenarnya udah murah atau gimana? Di 5 tahun terakhir ini produksi untuk yang umum consumer itu sudah banyak SSD dengan harga cukup terjangkau. Terutama yang modelnya yang SSD SATA 2,5 in yang ini. Yang itu cukup terjangkau, variannya juga kapasitasnya variannya cukup banyak sekarang dari 128, 250, 500, 1 tera sampai 2 tera. Oke, ini contoh yang eksternal ya. Nah, ini eksternal. Ini masih coba kita cek. Ini Type C. Ini USB 3. USB 3. USB belum 3 Type C. belum Type C. Kalau nggak sudah Type C, dia bisa jalan lebih kencang lagi. Jadi sama aja. Seperti mirip ditaruh langsung di dalam. Karena nanti akan pengaruh sih sebenarnya speed. Ini nanti satu sama lain. Misalkan kita pakai kayak tadi. Misalkan hard disk lama, kita simpan jadi tempat storage untuk simpan data. Simpan data, itu kan dia speednya paling cuma 120. Sedangkan kita misalnya sekarang pakai SSD-nya yang kenceng lah ya. Kita pakai SSD-nya yang M2 PCIe, speednya anggap 3500. Iya. 3500 ketemu 120. Ini ada singkatan-singkatan ini apa ini maksudnya? NVMe, terus apa itu maksudnya apa ini? Klasifikasi, lebih ke klasifikasi. Ini bentuknya kayak slot PCI gitu ya? Ya, Oke. dia nanti speednya beda nih. Saat speed beda, misalkan operating system dia jalan di speed sampai dengan 3500. Saat dia mengakses data di hard disk, yang speednya hanya 120, otomatis dia akan ikut ke speed 120. Oh. Jadi bottleneck. Ya. Nah, sama kejadiannya dengan kalau kita pakai SSD eksternal. Misalnya SSD eksternal ini speednya dia pakainya di dalamnya ini terbacanya misalnya 3000 juga. USB 3.0 itu paling hanya bisa sampai 100 Mbps atau sekitar itulah. Tapi setidaknya membantu lah ya. Membantu. Daripada yang tadi masih hard disk. teknologinya cakram. Ya. Oke, nah kan tadi di awal bicara kalau seperti ini hard disk yang lama ini salah satu kelemahannya rentan kalau ada guncangan. Ya. Nah, emang kalau ini nggak punya kelemahan? Ada. Kelemahannya apa? Sebenarnya kelemahannya itu adalah kombinasi dari proses produksinya. Jadi SSD itu banyak faktor yang mempengaruhi harga. Selain soal kemampuan kecepatan, speed, dia ada lifespan, daya tahan. Lifespan itu apa? Daya tahan atau umur pakai. Oh, jadi ini teman-teman harus tahu kalau membaca spek berarti selain speed adalah lifespan. Biasanya dikasih keterangannya di belakangnya ada TBW, terabyte written. Jadi berapa banyak besar data yang mampu dibaca atau diproses baik masuk atau keluar dari perangkat. Sebentar, berarti prinsipnya sebenarnya lifespan itu kalau kita mudah mengerti secara teorinya berapa kali diakses gitu, apa gimana? Berapa besar data yang masuk dan dipindahkan. Oh, jadi keluar misalnya masuknya. Kita akses file 100 MB, ya berarti sudah 100 MB. Antara write dan read-nya sama, itu dihitung. Nah, makanya terabyte written dia besar, angkanya bisa sampai 1 juta, sampai berapa juta TBW. Tapi ada yang misalnya varian-varian murah yang umurnya lebih pendek. Berarti ini kalian kalau membeli ini juga harus ingat-ingat ya. Kenapa misalnya mempertanya? Kadang ada customer datang nih, kalau nggak customer tanya di chat SSD merek ini. Kenapa yang ini kok lebih mahal, yang ini kok lebih murah? Padahal form faktornya sama. Iya. Misalnya sama-sama M2 SATA, sama-sama M2 NVMe, speednya kurang lebih sama, tapi harganya beda. Bedanya mungkin cukup signifikan, misalnya beda 200.000, 300.000. Nah, biasanya nanti
dilihatnya dari lifespan-nya. Kalau brand-brand yang bagus, yang top 3-nya lah, yang high tier-nya itu umurnya pasti yang besar-besar, yang panjang umurnya. Itu mungkin kalau di rata-rata misalnya sehari kita pakai sekian besar, itu bisa sampai 5 tahun, hampir berapa. Kalau misalnya kita pakainya lebih jarang, ya bisa lebih panjang umurnya. Oke, nah sekarang kalau bicara mana yang paling banyak SSD yang dibeli atau dijadiin sasaran untuk menjadi solusi upgrade performa tadi? Biasanya yang paling banyak dipakai saat ini karena satu faktor harganya murah, yang sekarang jadi makin lebih terjangkau, itu yang SATA 2,5 in. SATA 2,5 in. Karena ini dipakai untuk upgrade unit. Karena di unit-unit lama tuh belum ada M2 slotnya. Oh iya, saya ngerti. Kan misalkan laptop atau komputer atau notebook yang tipe lama, dia hanya ada SATA konektor yang satu konektor. Makanya yang lama, harddisk lama dicabut. Iya, salah satu pilihannya itu. Mau nggak mau orang upgrade-nya ke sini dulu. Kecuali yang sudah agak menengah, dulunya dia hanya pakai harddisk, tapi ada slot M2-nya, pakai yang M2-nya. Karena akan lebih cepat. Nah ini ada last question, misalnya pertanyaan, hal-hal apa yang harus diperhatikan oleh pemakai atau pemilik komputer sebelum dia upgrade ke SSD? Pertama, portnya tadi. pastikan portnya. Kedua, kapasitas. Kalau banyak yang kejadiannya adalah, oh ya udah saya ganti SSD dulu, pakainya yang kecil aja yang murah. Oh, nggak taunya data dia gede. Data dia besar, tidak cukup. Atau dia content creator, semua filenya banyak, karena tidak muat di SSD, taruhnya di harddisk, jalankan aplikasinya dari SSD, akses datanya di harddisk, sama aja lama. Iya. Itu juga harus diperhatikan. Berarti, nah ini manajemen file itu penting juga berarti. Jadi dipertimbangkan saat ganti. Oke, ganti SSD, tapi diperhitungkan dengan kebutuhan. Apakah hanya emang ya udah operating sistemnya aja jalan, aplikasi juga cuma standar semua, tidak ada akses aneh-aneh, pakai yang kecil tidak masalah. Tapi kalau kita banyak mengolah data, pastikan datanya yang diolah ada di SSD juga. Oke. Nah, biar tapi tidak ada bottleneck. Ngomong-ngomong balik sedikit soal harga, berarti pada kapasitas yang sama harga SSD masih jauh lebih mahal berarti? Ya, masih jauh lebih mahal. Kalau sekarang SSD tertingginya itu rata-rata kapasitasnya berapa giga atau berapa tera? Paling umum itu 2 tera. Paling umum 2 tera? SSD 2 tera. Untuk yang ini 2 tera, M2 itu 2 tera sangat jarang. Masih 1 tera paling tinggi rata-rata. Oke. Nah, berarti Zoomers kalau ada keluhan misalkan lemot, komputerku udah mulai lemot, udah lama, slot memori udah penuh ya, berarti ada opsi satu lagi yang mesti coba diulik adalah soal storage-nya ya. Apakah masih harddisk? Tanya, ini laptop lemot, harddisk apa SSD? Langsung gitu aja. Ya. Nah, berarti poin berikutnya tadi bicara soal tipsnya. Portnya apa? Oh, SATA. Jangan-jangan masih yang dulu itu. IDE. Wah, kalau IDE ganti unitnya, belinya di Tokojo. Nomor hotline-nya berapa? 0852 2700 1500. Nah, kalau Anda suka hubungi nomor itu, kemudian yang membalas kalau voice-nya suara laki-laki, ini wujudnya. Bisa nge-rap sama kayak Sekoji ya tadi ya? Badannya. Oke, nah tips berikutnya tadi dicek dulu berapa sih sebenarnya kebutuhannya aplikasi yang dipakai tadi, memakan storage berapa kapasitasnya, kemudian juga file datanya apa aja, kurang lebih begitu. Nanti ya harga bisa mengikuti lah, opsionalnya cukup banyak nanti. Kalau misalkan orang datang ke sini kayak yang ada saya banyak lihat itu,
free pemasangan atau enggak? Biasanya pasang unitnya mah free. Pasang unit free. Free. Install ulangnya yang tidak. Oh iya ya, Anda harus beli yang original. Final tetap. Biasanya kalau unitnya sudah Windowsnya sudah ori, diinstal ulangnya akan dikembalikan ke orinya. Biasanya seperti itu. Ini nih, ini penting nih. Seandainya kan kadang-kadang orang punya Asumsi, pemikiran, misalkan saya punya harddisk yang model lama, di sini udah terinstall operating system original. Nah, kalau dituker itu license-nya rusak nggak? Tidak. Masih bisa dipakai? Karena license biasanya nempelnya di motherboard. Oh. Jadi saat kita ganti storage, kita install ulang dengan OS yang sama, saat kita untuk Windows 10 ya, kita akses ke internet, dia otomatis aktivasi. Jadi nggak usah takut. Selama udah pakai Windows original, ganti SSD, tinggal install ulang, langsung verifikasi license langsung. Ya. Kalau masih bingung, telepon ke hotline-nya Tokuzum 0852 2700 1500 atau langsung datang ke outletnya. Kita ada di Yasmin, Cibinong, dan Dramaga. Nanti kalau alamatnya di mana lebih detail, buka di tokuzum.com aja. Ya. Oke, cukup banyak ini tadi kita ngobrol-ngobrolnya. Lumayan padat juga sesuai volume tamu saya kali ini. Pokoknya ingat, hashtagnya yang penting SSD. Oh gitu ya. Itu yang banyak berseliweran lah 5 tahun terakhir. Ya. Menyemangati teman-teman yang belum pakai SSD. Ya. Oke. Nah, jangan lupa kalau info-info kita ini bermanfaat, subscribe dulu. Di like. Ya, tentu saja di like, di pasang komen. jempolnya, di komen, share juga ke teman-teman Anda. Next bisa jadi saya akan ngajak ngobrol-ngobrol lagi, bisa sama Anton juga atau sama yang lain, bahas apa yang terjadi di seputar outlet-outlet kita yang kemungkinan merupakan tren yang saat ini sedang terjadi. Ya. Gitu ya. Oke, jangan bosan-bosan nonton video kita, ikuti terus video kita selanjutnya. Sebelum di close, mungkin mau ada salam-salam buat siapa? Oh, salam. Buat fans-fans yang selama ini chatting-chatting. Buat para Zoomers yang ragu, tanya, chat aja dulu. Chat dulu, konsol dulu, Free kok. Free. Ya? Tidak masalah, kan dibantu sebisa mungkin karena prinsipnya keputusan pembelian tetap ada di tangan user. Oke, yang jelas Zoom Computer atau Tokuzum ada siap menjadi mitra sejati Anda. Ya. Oke, thank you semuanya, thank you Anton. Terima kasih, sampai ketemu di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.